Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat, rekan-rekan, dan masyarakat, ya, pada hari ini merupakan hari bersejarah bagi saya karena pada hari ini saya membuat satu video pertama kali yang akan saya masukkan ke dalam channel YouTube, ya. Dan mudah-mudahan video pertama ini bisa membuat saya lebih produktif dalam pembuatan video selanjutnya. Tujuan dari kegiatan pembuatan video ini adalah saya melihat di media televisi, kemudian di YouTube, ya, khususnya tentang pembahasan perekonomian dan perpolitikan. Sebagian besar yang mau dibahas adalah tentang kondisi yang terjadi di dalam pemerintahan pusat. Jarang sekali pembahasan tentang keadaan di daerah-daerah, sehingga penayangan atau perbincangan para pengamat, DPR RI atau pejabat lainnya atau para menteri tentang perekonomian, tentang pembangunan, tentang keadaan politik di Indonesia hanya atau sebagian besar membahas tentang pemerintahan pusat. Dan terkadang hal tersebut kurang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, yang rata-rata memahami hanya sebagian kecil apa yang disampaikan di media televisi tersebut. Karena ada beberapa pembicaraan atau apa yang disampaikan, atau ada bahasa-bahasa yang terkadang tidak dapat dipahami. Untuk itu saya coba membuat video ini sebagai bagian dalam rangka ikut berkontribusi tentang informasi-informasi yang saya ketahui, dan berharap informasi yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk teman-teman, sahabat, dan masyarakat. Dan itulah kira-kira kenapa dan tujuan saya membuat video yang akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan hari ini saya hanya membahas yang persoalan yang ada, yang dirasakan oleh masyarakat umum. Nah, ini diawali seringnya saya berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman, ya, sahabat, dan rekan-rekan. Terkadang di dalam pembicaraan itu ada satu hal yang sering saya dengar, yaitu tentang pendapatan harian dan pendapatan bulanan. Dan saya coba untuk menyampaikan di sini bahwa yang disampaikan itu salah satunya adalah bahwa pendapatan yang di bawah standar, yang dianggap di bawah standar atau sangat minim atau kecil,
Dan ini menjadi suatu persoalan bagi masyarakat tersebut atau bagi teman sahabat, bagaimana dengan pendapatan yang minim ini bisa menghidupi keluarganya. Dalam konteks seperti ini memang sudah seharusnya kalau kita mendapatkan penghasilan sehari-hari atau bulanan yang minim, sudah seharusnya kita berusaha untuk menambah income atau pendapatan sehingga penghasilan kita dalam harian atau bulanan lebih meningkat di kemudian hari. Tapi sebelum itu, sebelum kita melaksanakan atau menghasilkan penambahan income tersebut, tentu saja kita harus bisa mengelola pendapatan yang kita dapatkan pada hari ini kan. Contohnya kita rata-rata dalam satu hari itu mendapatkan 50.000 rata-rata ya. Tentu secara matematis ini sulit ya dengan kehidupan kondisi saat ini. Walaupun sulit, tapi kan kita harus melakukan. Ya, bagaimana uang yang 50.000 tersebut itu bisa menghidupi keluarga kita. Ya, untuk itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa mengendalikan yang namanya emosi atau sikap emosi. Dalam artian begini, bahwa manusia, ini kata orang psikologi ini, atau kata orang yang mengerti tentang pola pikir manusia, bahwa dikatakan manusia itu lebih banyak menggunakan atau melaksanakan kehidupannya dengan keputusan yang di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar, artinya tidak menyadari. Dan kalau saya perhatikan ya memang seperti itu adanya, dari bangun pagi, kemudian sarapan, kemudian berangkat untuk kerja misalkan, kemudian pulang, tidur dan selanjutnya. Memang rata-rata kegiatan tersebut dilakukan di bawah alam sadar kita atau tidak kita sadari sepenuhnya. Apa bedanya kita menyadari dan perilaku yang di bawah alam sadar? Gitu ya. Contoh sederhana misalkan, pada saat kita bangun pagi, ya, kemudian kita sarapan, katakanlah nasi lah. Pertanyaan sederhana saja, pertanyaan sederhana aja. Pada saat pagi tadi, ya kita sarapan, satu piring, pertanyaannya, dalam satu piring itu kita habiskan berapa sendok atau berapa suap? Apa jawabannya kira-kira? Waduh, lupa. Atau makan siang lah. Makan siang juga, misalkan dalam satu piring itu kita makan, ya kira-kira habis dalam berapa sendok? Kita tidak sadar kan? Ya kita makan aja. Nah itu adalah salah satu kegiatan emosi yang dilakukan di bawah alam sadar kita. Ya kita lakukan saja. Tapi kita tidak pernah menghitung berapa suap yang kita makan sehingga satu piring itu habis nasinya. Nah itu contoh di bawah alam sadar. Kemudian apa sih contoh yang dilakukan secara sadarnya? Contoh kayak misalkan senam. Kalau senam kan misalkan gerak ke kiri sampai 8, ke kanan 8. Nah itu benar-benar kita
kita sadari kan, karena kita harus menghitung misalkan gerak ke kanan 8, gerak ke kiri 8, dan seterusnya. Nah itu contoh kegiatan yang kita sadari, yang benar-benar kita harus fokus. Dan biasanya kalau kegiatan yang sifatnya kita menyadari itu membuat kita cepat lelah, capek. Ya, beda dengan kegiatan yang kita lakukan di bawah alam sadar yang tadi saya sebutkan. Ya makan aja. Kadang-kadang ngobrol ya. Begitu. Dan untuk itu kepada sahabat, rekan, teman-teman dan masyarakat, kita mulai dengan kegiatan yang kita rencanakan. Ya, katakanlah kita rata-rata ini mempunyai penghasilan yang minim ya 50.000. Bagaimana kita dengan uang yang sebesar itu bisa menghidupi keluarga kita ya dengan sederhana mungkin ya. Maka yang pertama yang tadi saya katakan, kita melakukan jangan dengan emosi tapi direncanakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa sih yang direncanakan? Kan begitu ya. Nah, kalau saran saya sih 3 hal lah yang direncanakan dalam pengelolaan pendapatan yang sangat kecil tersebut, yaitu kita dahulukan anggaran untuk kebutuhan pokok, makan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita anggarkanlah dari pendapatan itu sebesar 70%. Sisa 30% ya, kita anggarkan selanjutnya adalah kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat adalah kebutuhan yang tidak kita duga-duga. Contoh musibah dan lain sebagainya. Ya, kita harus mengantisipasi. Atau mohon maaf, tiba-tiba anak kita sakit atau apapun lah yang sifatnya darurat. Ya, itu harus kita sisihkan sebesar 20-30% untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sisanya, kalau masih ada sisa, baru kita tabungkan. Jadi memang berat, tetapi untuk jangka pendek menurut saya ya kita harus melakukan itu. Ya, menyisihkan untuk anggaran kebutuhan pokok, darurat, dan menabung. Menabung itu nggak usah dipaksakan. Harus sekian, yang penting ada. Untuk sementara yang penting ada aja dulu. Ya, menabung. Ya kan? Karena ini adalah rencananya jangka pendek. Ya. Jadi kalau sudah kita merencanakan hal tersebut, paling tidak hal selanjutnya adalah kita merencanakan bagaimana yang tadi saya katakan, bagaimana kita dapat meningkatkan income atau pendapatan kita yang tadinya 50.000 menjadi 70 atau 100.000 sehari. Dengan cara apa? Apakah kita mencari kerjaan tambahan atau kita mencari kegiatan lain yang menghasilkan atau apapun, atau kita menawarkan jasa kita atau kita menyewakan tenaga, yang pasti kita dapat meningkatkan income kita yang tadinya minim tersebut. Nah, hal-hal sederhana ini memang tidak mudah, diperlukan konsistensi, kesadaran bagi kita semuanya ya, bahwa ini harus dilakukan. Apapun yang terjadi, kita harus menghindari dan menjelaskan konflik-konflik mungkin dengan keluarga, dengan keinginan istri atau keinginan anak yang ingin beli mainan lah, apalah, ingin jalan dan lain sebagainya. Kita memberikan pemahaman, mohon bersabar untuk saat ini tidak bisa, tapi kita akan berusaha untuk bulan-bulan selanjutnya bisa mencukupi apa yang mereka inginkan, kan begitu. Nah, kita sampaikan dengan
ketenangan, tidak dengan emosi juga, sehingga bisa dipahami. Seperti itu. Nah, kalau ini terus dilakukan, paling tidak kita, walaupun pendapatan kita minim, kita dapat menjalankan kehidupan ini lebih ringan, ya kan? Dan kita mempunyai energi yang lebih untuk mencapai atau mendapatkan income tambahan. Begitu, daripada kita mengeluh bahwa penghasilan saya itu kok kecil sekali ya, hariannya, mingguannya, atau bulanannya. Kalau selalu kita lakukan pemikiran dan mengeluh, maka potensi yang ada di diri kita akan melemah. Dan kita akan menutup peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan income tersebut, ya, itu akan hilang kalau selalu kita mengeluh dan mengeluh ya. Nah, jadi blank lah kira-kira pemikiran kita seperti itu. Saya rasa untuk hari ini saya tutup ya dengan mengucapkan terima kasih, dan semoga sekali lagi saya sampaikan video ini bisa bermanfaat, berguna, dan bisa mengedukasi walaupun sedikit untuk rekan-rekan, untuk sahabat, untuk teman, atau untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.